Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai persekongkolan. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai persekongkolan tender. Persekongkolan tender dalam pengertian tender termasuk dalam ruang lingkup tender antara lain yaitu poin pertama, tawaran mengajukan harga terendah untuk memborong suatu pekerjaan. Kedua yaitu tawaran mengajukan harga terendah untuk mengadakan barang-barang. Ketiga, tawaran mengajukan harga terendah untuk menyediakan jasa. Di samping itu ada 3 terminologi berbeda untuk menjelaskan pengertian tender, yaitu kegiatan pemborongan, kegiatan pengadaan, dan kegiatan penyediaan. Jadi pengertian dasar tender adalah dalam tender suatu pekerjaan atau proyek meliputi pemborongan, pengadaan, dan penyediaan. Sehingga suatu pekerjaan atau proyek ditenderkan, maka usaha yang menang dalam proses tender akan memborong, mengadakan, atau menyediakan barang atau jasa yang dikehendaki oleh pemilik pekerjaan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian antara pemenang tender dengan pemilik pekerjaan sehat yang bertentangan dengan tujuan tender, yaitu untuk memberikan peluang yang sama bagi bisnis untuk menawarkan kompetitif yang berkualitas. Tujuan tender yaitu adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua penawar sehingga menghasilkan harga lelang yang seminimal mungkin dengan hasil yang semaksimal mungkin. Tiap pelaku usaha yang menjadi peserta tender memiliki posisi yang sama dan sederajat untuk mencapai kepentingannya. Adanya persekongkolan dalam tender akan menyebabkan dampak negatif bagi persaingan usaha karena dalam tender para pihak yang terlibat persekongkolan mengatur agar peserta tender tertentu memenangkan tender. Padahal penentuan pemenang tender harus melalui proses berdasarkan tata cara pemenangnya tidak dapat diatur dan harus sesuai dengan aturan tender. Negara akan mengalami kerugian ketika terjadi manipulasi harga dalam tender kegiatan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa yang berasal dari dana APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Selanjutnya yaitu materi tentang persekongkolan rahasia perusahaan dagang. Persekongkolan ini merupakan kegiatan pelaku usaha yang ingin mendapatkan informasi usaha dari pelaku usaha lain, sedangkan rahasia dagang ini merupakan kegiatan usaha atau informasi usaha oleh pelaku usaha yang tidak pernah dipublikasikan. Salah satu masalah mendasar persaingan usaha di Indonesia adalah berkenaan dengan proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dinilai oleh beberapa kalangan banyak dijumpai praktek persekongkolan untuk menentukan pemenang dalam sebuah tender. Hal ini jelas bertentangan prinsip-prinsip serta mekanisme yang sudah diatur dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah serta Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Pada hakikatnya, persekongkolan tender merupakan suatu perbuatan yang dilakukan baik oleh penyedia barang atau jasa maupun pengguna barang atau jasa untuk mengatur dan menentukan pemenang tender. Berdasarkan jenisnya, persekongkolan tender ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu persekongkolan secara horizontal. Persekongkolan secara horizontal ini merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang atau jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan atau jasa pesaingnya. Yang kedua yaitu persekongkolan secara vertikal. Persekongkolan secara vertikal ini merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha barang atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Selanjutnya yaitu persekongkolan gabungan dari horizontal dan vertikal.
Persekongkolan gabungan ini merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang jasa atau pemilik pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur larangan persekongkolan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki dampak negatif secara aktual maupun potensi terhadap persaingan. Ketentuan hukum yang melarang persekongkolan sebagaimana disebutkan sebelumnya diatur dalam bagian keempat tentang persekongkolan yang meliputi persekongkolan dalam tender yang terdapat dalam pasal 22, persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan pesaing yang terdapat dalam pasal 23, dan yang terakhir yaitu persekongkolan untuk menghambat produksi dan atau pemasaran pesaingnya yang terdapat pada pasal 24. Dalam pedoman ini, pembahasan difokuskan pada penjelasan larangan persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan pesaing. Seperti yang dijelaskan pada pasal 23, yaitu berbunyi pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingannya yang diklarifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 23 ini melarang pelaku usaha untuk melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Di Indonesia, penanganan masalah persekongkolan dilakukan oleh KPPU dengan memutuskan sanksi administratif. Namun terkait dengan memutuskan sanksi pidana, pengadilan negeri yang berwenang untuk memutuskan. Begitu pula dengan sanksi pidana tersebut dilakukan oleh penuntut umum, sedangkan KPPU hanya melakukan sebagian dari tugas penyidikan yang kemudian dilanjutkan oleh penyidik Polri. Kemudian bentuk persekongkolan yang terakhir yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu persekongkolan untuk menghambat pasokan produk. Nah, salah satu strategi tidak sehat dalam berbisnis adalah dengan berupaya agar produk-produk dari si pesaing menjadi tidak baik dari segi mutu, jumlah, atau ketetapan waktu ketersediaannya atau waktu yang telah dipersyaratkan. Persekongkolan menghambat pasokan produk sebenarnya hampir sama tujuannya dengan praktek pemboikotan, yaitu mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama, yang kemudian pasar tersebut terjaga hanya untuk kepentingan pelaku usaha yang melakukan praktek pemboikotan. Dengan memperhatikan dampak buruk dari praktek persekongkolan, maka pelaku usaha telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tanpa harus melihat atau menunggu sampai munculnya akibat yang ditimbulkan dari tindak tersebut. Adapun pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi yaitu pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas kekurangannya kami memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.